Kak Halim, kakak sedang apa? Tanya Renika bingung. Seharusnya dia kerja kan? Ini sudah siang, pikirnya. Halim duduk di samping Renika. Dia menatapnya lalu tersenyum. Kenapa senyum? Tanya Renika heran. Kamu lucu dan manis. Kenapa melamun? Tanyanya dengan tersenyum. Gemas melihat mimik keheranan Renika. Renika bingung, lucu apanya, pikirnya. Aku ngelamunin cowok ganteng yang bakalan nikahin aku, jawab Renika asal. Hahaha, ada-ada saja kamu, Ren. Halim tertawa renyah. Siapa cowok itu? Apa mungkin aku? Tanyanya serius. Renika menyentuh keningnya dengan telunjuk, seolah sedang berpikir. Kayaknya boleh juga sih kalau jadi kandidat, candanya. Aku? Serius? Ujar Halim. Aku juga serius. Dengan mimik serius juga. Halim menggenggam tangannya. Renika terkejut. Dengan cepat dia melepaskan genggaman tangan Halim. Maaf, Halim nampak salah tingkah. Kakak belum menjawab pertanyaanku tadi, ujar Renika. Yang mana? Halim coba mengingat. Kenapa nggak kerja? Ulang Renika. Oh itu, aku udah 3 hari ini cuti. Lagi sakit, jawab Halim. Sakit? Maaf, aku nggak tahu. Semoga lekas sembuh ya kak. Renika menatapnya penuh sesal. It's okay. Sekarang udah sembuh loh. Tersenyum. Syukurlah. Sakit apa kemarin? Patah hati, jawab Halim dengan senyuman tipisnya. Kakak ada-ada saja. Renika tertawa. Siapa sih yang bikin cowok sekeren kakak sakit hati? Lanjut Renika. Kamu. Glek. Susah payah Renika menelan salivanya. Apa maksud kakak? Tanya Renika heran. Jujur, aku suka kamu Ren, tapi Halim menatap Renika dalam. Lalu memalingkan wajahnya menatap lurus ke depan. Renika semakin bingung. Tapi apa? Tapi kakakmu menelponku. Dia bilang kamu akan menikah akhir bulan ini. Dari suaranya Halim terdengar sedih. Hah? Apa? Kakak menemuimu? Kapan? Renika terkejut. Dia sampai mengguncang lengan Halim dengan heboh. Dia merasa heran. Karena dari sikap itu seolah Kak Devnya sedang menunjukkan kalau tidak ada seorang pun yang boleh mendekatinya. Ada rasa bahagia di hatinya, tapi juga kesal. Kenapa begitu? Bukankah dia akan segera menikah? Dan apa itu? 2 minggu lagi? Bukannya dia yang akan menikah 2 minggu lagi? Lagian siapa juga yang mau dimadu? Rasa bahagia itu berubah menjadi kesal. Dia cemberut. Dia tidak menemuiku, Ren, tapi dia menelponku. Entah tahu dari siapa nomorku, ucap Halim. Atau mungkin dari kamu, selidik Halim. Renika menggelengkan kepalanya. Mungkin dia nyuri nomor kamu dari HP-ku, ujar Renika pelan. Mungkin. Tapi kenapa dia seperti seorang kekasih yang sedang cemburu ya? Halim menggelengkan kepalanya dengan tawa tanpa suara. Renika memalingkan wajahnya. Kekasih apaan yang punya niat poligami? Teriaknya dalam hati. Kesal pada Davin. Dia bilang apa di telepon? Tanya Renika penasaran. Dia bilang begini. Halim, kamu jangan dekat-dekat dengan Renika lagi. Dia sudah punya kekasih dan sebentar lagi akan menikah. Awas saja kamu berani menggoda dia. Kamu akan berhadapan denganku. Halim menirukan gaya bicara Davin saat ditelepon. Sontak, Renika dan Halim tertawa. Di saat bersamaan, Ayu kebetulan lewat. Sepertinya dia dari warung. Ayu tersenyum, lalu merekam Renika dan Halim yang sedang berbincang sambil tertawa dan mengirimkan videonya kepada Davin.
Kakakmu pasti marah, adiknya sembarangan dekat-dekat pria lain. Padahal akan menikah sebentar lagi. Gumam Ayu lalu pergi. Dia sebenarnya kesal pada Renika yang selalu sinis dan tak merestui hubungannya dengan Davin. Dengan alasan Davin akan menikah akhir bulan ini. Ayu pikir Davin masih bisa berubah. Sebelum janur kuning melengkung, dia masih punya kesempatan. Ren, apa kata kakakmu benar? Kamu akan menikah akhir bulan ini? Tanya Halim serius. Renika bingung, tidak tahu harus berkata apa. Ren, Halim menatapnya serius. Iya, jawab Renika. Dia berkata seperti ini hanya tidak mau kalau Davin disebut bohong. Halim menghela napas. Aku beneran patah hati deh. Siapa dia? Tanya Halim dengan sedih. Davin, jawab Renika. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Jadi dia spontan menyebutkan nama Davin, pria yang akan dijodohkan dengannya. Oh, seperti apa orangnya? Halim menatapnya lekat. Pertanyaan Halim membuat Renika bingung. Soalnya dia tidak tahu wajah Davin sama sekali. Akhirnya dia memejamkan mata dan membayangkan wajah Kak Devnya. Dia tampan. Senyumannya sangat memesona. Matanya biru. Dia blasteran. Orangnya baik. Terkadang lucu. Tapi terkadang menjengkelkan sih. Tapi aku sangat mencintai dia. Dia begitu hangat. Aku mencintainya. Renika senyum-senyum saat menceritakannya. Halim bisa melihat wajah Renika yang berbinar dan dipenuhi cinta saat bicara. Aku bisa melihat itu. Kalau kamu mencintainya. Halim tersenyum kecut. Dia merasa patah hati. Maaf. Tapi kita masih bisa berteman kan? Renika menatap Halim penuh harap. Tentu. Tapi aku bingung akan sesuatu. Halim mengerutkan dahinya. Apa? Renika menatap Halim penasaran. Ciri-ciri yang kamu sebutkan kenapa seperti kakakmu ya? Atau jangan-jangan kalian sedang pura-pura saja? Kalian sedang berusaha kawin lari karena tidak direstui orang tua? Atau karena mau dijodohkan? Halim menatap Renika penuh selidik. Renika gelagapan. Dia meremas pahanya sendiri dengan kuat, saking cemasnya. Takut Halim mengetahui hal itu. Kamu lucu, Ren. Aku bercanda kali. Menggelengkan kepalanya. Renika menghela nafas lega. Tapi aku heran aja, kalian sama sekali gak ada kemiripan. Halim sengaja memperhatikan wajah Renika. Kak, jangan ngaco ah. Renika berdiri. Ren, jalan yuk, ajak Halim. Dia ikut berdiri. Kini mereka berhadapan. Jalan. Renika bingung dengan ajakan Halim. Iya, anggap saja sebagai perpisahan kita. Kamu nanti akan menikah dan kembali ke kotamu. Aku ingin kita jalan bersama sebelum kamu resmi jadi milik orang. Bukankah kamu pernah berjanji akan pergi berkeliling kota denganku? Halim begitu penuh harap. Renika diam sejenak. Dia nampak berpikir, Kak Depnya pasti akan marah. Tapi terserahlah. Toh dia juga akan punya istri sebentar lagi. Apalagi dia selalu asyik bicara dengan Ayu. Mengingat nama wanita itu membuatnya semakin kesal saja. Oke, aku mau. Sebentar ya, aku siap-siap dulu. Renika segera masuk ke dalam rumah. Aku akan bawa motor dulu, pekik Halim dengan senang. Lalu dia kembali ke rumahnya untuk membawa motor dan helm. Beberapa saat kemudian, mereka siap. Kemudian Halim mulai melajukan motornya dengan ceria. Di sepanjang perjalanan, mereka berceloteh riang. Kantor Aris. Davin sedang berada di dalam ruangan Aris. Mereka berbincang. Sekalian, Davin mau numpang kerja di kantornya. Oh iya, aku udah mendobrak pintu kamar Renika. Jadi nanti kamu suruh orang untuk benerin ya, ujar Davin dengan wajah polos tanpa dosa.
What? Sialan kamu. Kenapa kamu suka sekali ngerusakin pintu kamar Renika? Apa jangan-jangan kamu udah gak sabar pengen itu? Aris menggeplak lengan Davin cukup keras. Saat ini mereka sedang duduk di sofa saling berhadapan. Sakit tahu? Davin mengelus tangannya sambil meringis. Aris hanya melayangkan tatapan mengejek. Iya sih, udah gak sabar pengen ngerasain itu. Tapi alasan aku mendobrak pintu kamar dia bukan karena itu, ujar Davin malas. Davin pun menceritakan alasannya mendobrak kamar Renika. Aris hanya menghela nafasnya sambil tertawa mengejek. Dasar bucin, ujar Aris. Ting, terdengar notifikasi dari ponsel Davin. Dilihatnya ternyata pesan video dari Ayu. Dia penasaran, lalu membuka pesan itu. Davin mengeratkan rahangnya. Dia cemburu. Dari video itu jelas terlihat Halim dan Renika berduaan di teras, ditambah tertawa-tawa. Meski tidak bisa mendengar jelas suara mereka, namun dia yakin Halim sedang merayu gadis polosnya. Padahal Renika gak sepolos pikiran Davin juga kali. Dia sudah menonton banyak pengetahuan tentang hubungan pria dan wanita di internet. Ditambah Davin yang beberapa kali nyosor membuat Renika sudah terkontaminasi. Aku pergi dulu. Davin bergegas untuk pergi, membuat Aris heran. Ada apa? Katanya mau ikut kerjain pekerjaan kantor, tanya Aris. Si Halim bikin masalah saja. Dia sedang menggoda Renika, kesal Davin. Tahu dari mana? Selidik Aris. Dari Ayu. Udah ah, aku pergi dulu. Davin melangkahkan kakinya dengan cepat. Kamu sendiri yang membuatnya rumit. Coba kalau aku, langsung saja aku lamar dan bawa dia ke pelaminan, gerutu Aris. Lalu dia segera mengerjakan pekerjaannya kembali. Davin sudah menyimpan nomor Renika tanpa sepengetahuannya, bahkan menautkan nomornya ke sebuah aplikasi yang membuatnya bisa mengetahui keberadaan Renika. Dia menggeram kesal saat tahu lokasinya di mana. Sialan, mau kemana mereka? Kesalnya. Davin terus mencari keberadaan mereka lewat aplikasi Maps dan juga aplikasi penguntitnya. Motor Davin berhenti di sebuah time zone terbesar di kota ini. Memarkirkan motornya dan mencari keberadaan Renika. Dia mengepalkan tangannya kesal, melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Di depannya tampak Renika dan Halim sedang bermain di wahana dance ras. Mereka tertawa sambil melompat-lompat di sana, membuat Davin geram. Davin menatap mereka kesal. Kemudian mereka pindah ke wahana lainnya. Davin terus mengikuti mereka. Dia sedang mencari cara untuk membawa Renika, tapi dengan cara yang cantik agar Renika tidak curiga. Hampir 1 jam, Renika dan Halim bermain di sana. Davin sekuat hati menahan emosinya. Kamu harus dihukum, gumamnya kesal menggebu. Mereka kemudian pergi dari sana dan memasuki jajanan pinggir jalan, mie ayam bakso. Dengan kesal, Davin memasuki tempat mereka makan mie ayam, lalu duduk tepat di samping Renika. Renika awalnya tidak menyadari, tapi saat Davin merapatkan duduknya, dia menoleh, merasa hafal dengan wangi di sampingnya. Dia terkejut. Kak Dev? Dia menutup mulutnya dan celingukan melihat kanan kiri. Semua orang menoleh ke arahnya. Renika tersenyum malu. Kak Dev, kok ada di sini? Tanya Halim heran. Apa kakak stalking kami? Ceplos Halim. Membuat Davin kesal. Kalau ngomong suka bener nih orang, gumam Davin dalam hatinya. Dia berusaha santai dan berakting seolah tidak tahu kalau Renika dengan Halim ada di sini juga. Aku bahkan gak tahu kalian di sini juga. Lagi ngapain, Ren? Kamu akan menikah loh, ujar Davin dengan raut heran, seolah beneran gak tahu mereka di sini. Yes, aktingku memang hebat, teriak Davin dalam hatinya. Kami sedang jalan-jalan kak, ceplos Halim. Davin melayangkan tatapan tajam kepada Halim. Sejak kapan kamu ganti nama jadi Renika? Davin mengerutkan dahinya. Renika berusaha menahan tawanya. Dia tahu saat ini Davin sedang cemburu.
Dia berteriak dalam hati, senang melihat kecemburuan Davin. "Aku lapar, mau makan dulu." Renika tidak memedulikan mereka. Dia makan mie ayam baksonya dengan lahap. Akhirnya, Davin dan Halim pun memakan mie ayam bakso mereka. "Ren, pulang denganku." Davin menggenggam tangan Renika, bahkan menautkan jemarinya. Halim menatap mereka heran. Terlebih, dia melihat jemari mereka yang tertaut. Dia bisa melihat Renika yang balas menggenggam tangan Davin, hingga mereka terlihat saling mencintai. Aku pasti salah. Halim berusaha menepis apa yang ada dalam pikirannya. Renika mengangguk. "Kak Halim, pinjam helmnya ya. Aku pulang bareng Kak Dep aja," ujarnya dengan tak enak hati. Halim mengangguk. "Maaf, sudah membawa Renika tanpa izin," ujar Halim pada Davin. Every day, late at night, not okay. All I want